Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Arya dan Suara selaku Ketua Kelompok 2 dan selaku moderator untuk presentasi kali ini. Di sini kami akan membahas atau melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami mengenai analisa pelanggaran kode etik oleh AKBP Asmarudin Hasibuan. Di sini kami kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Arya dan Suara, ada Ataya, ada Azahra Imelta, dan Azahra Faras. Lanjut. Nah, setelah mengetahui anggota-anggota kami, di sini kami akan membahas yang pertama-tama adalah case position. Case position ini adalah serangkaian atau pengulangan peristiwa. Suatu kasus yang akan kami bahas yaitu kasus oleh Asmarudin Hasibuan ini. Sebelum kita memasuki pelanggaran kode etik apa yang dilanggar, penyelesaiannya, dan apa ketentuannya, di sini kita akan membahas kasus ini terlebih dahulu. Jadi saya akan membacakan case position-nya. Di sini adalah kasus penganiayaan yang terjadi di rumah Asmarudin Hasibuan yang dimana terletak pada Jalan Guru Sinumba Raya nomor 167 Kelurahan Helvita Timur, Kecamatan Medan, Helvita. Pada Rabu 21 Desember 2022, Ken Admiral yang merupakan korban dan teman-temannya tiba di rumah Asmarudin pada pukul 2:20 waktu Indonesia Barat. Mereka meminta pertanggungjawaban dikarenakan Aditya Hasibuan yang merupakan anak dari AKBP Asmarudin Hasibuan ini melakukan merusakan kaca mobil Mini Cooper dan menganiaya Ken Admiral. Selanjutnya Asmarudin ini memerintahkan Niko Setiawan untuk mengambil senjata laras panjang yang ada di dalam kamarnya. Nah, si Niko ini langsung mengambil. Selain itu, AKBP Asmarudin ini memberi kesempatan kepada anaknya, yakni Aditya Hasibuan, untuk melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral ini. Dan yang Aditya Hasibuan yang menjadi anaknya AKBP ini kemudian mengambil senjata laras panjang yang memiliki Asmarudin ini. Kemudian mencegah teman-teman korban untuk melerai, untuk memisahkan kejadian penganiayaan tersebut. Jadi video penganiayaan itu tersebar dan viral di media sosial. AKBP Asmarudin Hasibuan seharusnya bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut untuk tidak melakukan penganiayaan tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan olehnya. Untuk itu, berdasarkan pertimbangan majelis sidang, diputuskan AKBP Asmarudin Hasibuan ini melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkutkan dan ditetapkan adalah pasal 5, pasal 8, dan pasal 12 dan pasal 13 dari Peraturan Nomor 17 Tahun 2022. Asmarudin ini dinilai melanggar etika, kepribadian, kelembagaan, dan kemasyarakatan. Selain itu, kode etik Asmarudin ini juga sedang berproses di pidana umum sebagai pasal 304, 55, dan 56 KUHP karena keberadaannya pada saat kejadian itu turut serta melakukan ataupun tidak maupun membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Jadi di sini diproses di Asmarudin Hasibuan ini karena kan tidak melerai atau tidak memisahkan kejadian ini, yaitu kejadian penganiayaan oleh anaknya si AKBP Asmarudin ini kepada Ken Admiral yang menjadi korbannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dasar hukum menurut kami, yakni di mana AKBP Asmarudin Hasibuan telah melanggar beberapa dasar, seperti pada pertama itu Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, di mana berbunyi pada huruf C yaitu setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Dan huruf O yaitu melaporkan setiap pelanggaran KLPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri yang dilihat, dialami, atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. Kemudian pada pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 pada huruf B yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab
jujur, disiplin, dan bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Selanjutnya, pada pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, huruf E, setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Seterusnya, pada pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 huruf M, di mana menyebutkan setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut. Dasar hukum lainnya yakni terdapat pada pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Serta pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 304, 55, dan pasal 56. Pada pasal 304 KUHP, di mana berbunyi setiap orang di muka hukum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kemudian pada pasal 55 yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana, yaitu ketika beberapa orang atau lebih terlibat dalam satu delik atau satu kasus. Dan terakhir pada pasal 56 yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja membantu kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan. Baiklah, sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. AKBP Ahirudin Hasibuan telah melakukan beberapa pelanggaran kode etik antara lain, yang pertama melanggar integritas dan profesionalisme sebagai polisi, yang kedua membiarkan anaknya melakukan penganiayaan di area rumah, yang ketiga mengabaikan fakta yang terjadi di hadapannya. Pada poin pertama, melanggar integritas dan profesionalisme sebagai polisi, yang berarti Ahirudin sebagai anggota kepolisian tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran, etika, dan standar yang berlaku. Dengan membiarkan kekerasan terjadi, Ahirudin dianggap melanggar kode etik profesi polisi yang mengharuskan anggota-anggotanya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan mampu untuk memisahkan urusan pribadi atau profesional dalam mengemban tugasnya. Akan tetapi, Ahirudin malah mengabaikan hal tersebut dan tidak bertindak sesuai dengan integritas, juga tidak profesional dalam memegang tanggung jawab sebagai polisi. Pada poin kedua, membiarkan anaknya melakukan penganiayaan di area rumah. Hal ini berarti Ahirudin yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab sebagai seorang polisi tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah atau menghentikan tindak kekerasan yang terjadi, meskipun ia berada di lokasi kejadian dan memiliki wewenang untuk bertindak. Ahirudin membiarkan tindak kekerasan tanpa intervensi yang menunjukkan kelalaian karena ia memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran hukum, bahkan jika pelaku adalah anggota keluarganya sendiri. Sebagai polisi, Ahirudin juga seharusnya dapat bertindak sesuai dengan prinsip hukum, akan tetapi tindakannya justru membiarkan kekerasan terjadi sehingga dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Pada poin ketiga, mengabaikan fakta yang terjadi di hadapannya. Hal ini berarti Ahirudin sebagai polisi memilih untuk tidak bertindak atau tidak memberikan respon yang seharusnya dilakukan, meskipun kejadian atau fakta yang jelas terjadi di hadapannya. Hal ini berarti Ahirudin memilih abai dalam menegakkan hukum, padahal ia memiliki tanggung jawab untuk bertindak. Dengan tidak bertindak atas penganiayaan yang terjadi, Ahirudin secara tidak langsung memperlihatkan sikap acuh tak acuh terhadap penegakan hukum. Maka dari itu, Ahirudin dianggap mengabaikan tanggung jawab atas fakta-fakta yang terjadi secara jelas di hadapannya. Penyelesaian secara hukum. AKBP Ahirudin Hasibuan diberhentikan oleh Polda Sumut melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dikarenakan
terbukti melanggar kode etik Polri terkait tindakan sewenang-wenang yang membiarkan tersangka Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan itu, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan bahwa perilaku AKBP Ahirudin Hasibuan terjerat pasal 5, 8, 12, dan 13 yang dimuat dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Disebutkan bahwa Ahirudin gagal melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban, nyatanya malah melanggar hal tersebut. Dalam putusan PT Medan nomor 1531-PID-2023-PT-MDN pada tanggal 10 November 2023, di mana menyatakan terdakwa Dr. Ahirudin Hasibuan SHMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum, melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain. Kemudian menjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa Dr. Ahirudin Hasibuan SHMH tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 bulan dan membayar biaya restitusi sebesar Rp52.382.200 secara tanggung renteng dengan saksi Aditya Abdul Ghani Hasibuan dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Penyelesaian secara sosial. Yang pertama, penanaman nilai-nilai moral. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat dalam profesi kepolisian, sehingga setiap anggota profesi hukum, khususnya polisi, memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial dan hukum, dan terhindar dari adanya pelanggaran dari kode etik itu sendiri. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada korban, yaitu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban serta saksi yang seadil-adilnya. Hal ini diperlukan untuk memenuhi hak asasi manusia dari korban itu sendiri. Yang ketiga, menegakkan kebijakan toleransi nol. Tidak membenarkan perbuatan ataupun menutup-nutupinya suatu perbuatan hak asusila seseorang, serta menegakkan kebijakan terhadap penyalahgunaan kuasa. Kesimpulan, seorang profesi khususnya di bidang kepolisian harus memiliki kompetensi, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan standar profesi dan sesuai dengan kode etik kerja yang baik, dan kemampuan untuk memastikan kinerja dan standar mutu. Setelah itu, bertindak sesuai dengan porsi atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan hak, kewajiban, dan kewenangan yang dimiliki. Tindakan tersebut tidak boleh lebih dari yang diperlukan atau kurang dari yang diperlukan. Kemudian ditegaskan kembali bahwa polisi tidak boleh menolak atau mengabaikan permintaan masyarakat yang masih berada dalam tanggung jawab mereka saat melakukan tugasnya. Seorang polisi tersebut dapat dianggap melakukannya sebagai pelanggaran terhadap kewajiban mereka dan dapat berdampak negatif pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat jika mereka melakukannya. Baik, rekomendasi atau saran. Kode etik profesi sudah seharusnya ditaati oleh setiap profesi yang membuat seseorang profesi menjalankan tugas-tugasnya sesuai kode etik profesi yang berlaku. Nah, sehingga seseorang profesi tidak melanggar kode etik profesi yang berlaku. Apalagi di mana hal ini seseorang profesi di bidang kepolisian, yang dimana profesi ini seharusnya diharuskan untuk dapat mengayomi masyarakat sekitar. Maka dari itu seorang polisi haruslah bersikap jujur, berpikiran terbuka, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya sebagai profesi penegakan hukum. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf ada kalau salah kata atau salah pengucapan dari kelompok kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.